Pemirsa, kabar gembira bagi Anda para nasabah Bank BUMN. Pemerintah akan mewajibkan Bank BUMN untuk memberikan pelayanan transfer antar bank BUMN gratis bagi para nasabah. Bagaimana potret aktivitas Bank BUMN hingga saat ini? Hera F. Harin akan mengulas lebih lengkap untuk Anda. Hera. Ya David dan juga pemirsa, di tengah juga upaya pemerintah menjelang masyarakat ekonomi ASEAN untuk sektor perbankan di tahun 2020, tampaknya pemerintah kali ini mewajibkan untuk melakukan konsolidasi ATM Bank BUMN. Dimulai dari Bank BUMN terlebih dahulu, konsolidasi ATM Bank BUMN. Namun pertama sekali kita lihat dahulu di slide pertama untuk mengetahui bagaimana biaya yang biasanya ditanggung oleh nasabah bank. Anda dan saya mungkin adalah salah satu nasabah perbankan, biasanya hal inilah yang ditanggung biayanya oleh kita. Apabila kita melakukan cek saldo, kemudian apabila kita melakukan penarikan tunai, apabila kita melakukan pembayaran ataupun payment, termasuk yang paling utama adalah transfer antar bank. Bila Anda dari bank X akan melakukan transfer atau pembayaran ke bank Y, maka biasanya Anda akan dilakukan charge atau dikenakan charge untuk biaya-biaya aktivitas perbankan yang Anda lakukan. Ke slide selanjutnya untuk mengetahui berapa sesungguhnya biaya transfer, lebih spesifik ke transfer antar bank, karena inilah yang akan kita bahas spesifik nantinya ketika pemerintah mengharuskan konsolidasi ATM untuk aktivitas transfer antar bank. Ada angka Rp2.000 hingga Rp7.500 biasanya yang kita tanggung apabila kita akan melakukan transfer antar bank di ATM bank, khususnya untuk bank BUMN. Lalu ke slide selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana nilai transaksi transfer antar bank dengan menggunakan kartu ATM debit. Ini adalah data dari Bank Indonesia yang kita ambil dengan data year to date dari Januari hingga Mei. Kita lihat bagaimana angkanya memang selalu di atas sekitar 50 triliun rupiah. Kita lihat berapa besarnya angka ini yang selalu dilakukan. Ini adalah aktivitas yang menggambarkan bagaimana Anda dan saya dan seluruh nasabah perbankan biasanya selalu melakukan transaksi transfer antar bank. 56,76 pada Januari, turun signifikan di Februari 51,95, kembali naik di Maret 59,19, turun sedikit di April dan kembali naik lagi di 58,91 di bulan Mei. Artinya bahwa transaksi transfer antar bank juga merupakan salah satu yang vital, meskipun memang dari total nilai transaksi ATM debit kontribusinya sekitar 14%-an biasanya dibandingkan total dari nilai transaksi. Ke slide selanjutnya untuk mengetahui apabila nanti ini akan melakukan konsolidasi, mesin ATM akan menjadi salah satu yang paling utama untuk dipertimbangkan, termasuk juga infrastruktur mesin ATM bersama tersebut di empat bank BUMN. 4 bank BUMN tersebut adalah BRI, Mandiri, BNI, dan juga BTN. Yang paling banyak jumlah ATM banknya di seluruh Indonesia ternyata adalah BRI dan Mandiri, masing-masing 20.000 lebih dan 15.000 lebih, selanjutnya diikuti oleh BNI dan juga BTN. Pemerataan ATM ataupun sebaran mesin ATM juga lebih merata di BRI karena biasanya mereka memang sudah masuk ke daerah-daerah pelosok di tanah air. Dan kita lihat bahwa nantinya untuk konsolidasi transfer antar bank yang gratis ini yang bisa Anda nikmati segera ini adalah di akhir bulan Juni ini. Dan nantinya pemerintah akan membangun sekitar 50 ATM baru yang akan dimiliki oleh 4 bank bersama tersebut. Rencananya akan memiliki nama tertentu. Dan tidak hanya itu, memang menurut sisi perbankan sendiri, pelaku industri, mereka mengklaim ada keuntungan yang akan mereka peroleh, yaitu efisiensi dari biaya operasional, bahkan hampir 75%. Dan mereka juga bisa men-share kepemilikan mesin ATM yang biasanya dibeli sekitar 6.000 hingga 7.000 dolar Amerika per unit. Mereka bisa share karena bisa dibagi 4 nanti biayanya. Namun yang menarik adalah ketika memang upaya untuk melakukan konsolidasi perbankan tersebut menuju masyarakat ekonomi ASEAN kerap memang belum menemukan titik temu. Namun di sisi lain dengan transfer antar bank yang gratis, semua orang pasti senang. Kembali ke Anda.